Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan inverse fungsi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, pertama pastinya kita akan membahas hal yang paling basic dulu, yaitu mengenai relasi. Jadi, arti dari relasi itu sendiri merupakan hubungan antara anggota dua himpunan, di mana satu anggota himpunan pertama itu boleh berhubungan dengan satu anggota himpunan kedua atau lebih dari satu anggota himpunan kedua. Nah, ini contohnya. Ini merupakan relasi. 1 itu berhubungan dengan A, 2 berhubungan dengan B, 3 berhubungan dengan C. Nah, di samping satu-satu dia itu juga bisa double gitu. Misalkan di sini 2. Nah, 2 di sini itu berkaitan dengan A dan B. Dalam relasi itu diperbolehkan. Nah, ini di dalam relasi boleh bercabang seperti ini. Tapi ketika kita masuk ke dalam fungsi, nah, di mana fungsi itu merupakan relasi yang khusus, ada syaratnya di sini. Di mana syaratnya itu merupakan setiap anggota himpunan asal itu harus punya tepat satu pasangan himpunan di kodomain. Jadi dia tidak boleh bercabang. Tidak bercabang. Nah, kemudian contohnya gimana? Nah, ketika 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, karena dia satu-satu dan tidak ada yang bercabang, maka dia disebut dengan fungsi. Nah, kemudian untuk lanjutannya yang ini. Ketika kita lihat di sini adalah 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan C, itu juga masih disebut fungsi. Walaupun di sini ada satu kodomen yang tidak memiliki pasangan. Kemudian contoh bukan fungsi itu seperti ini. 1 berhubungan dengan A, 1 berhubungan dengan B, 3 berhubungan dengan C. Di sini ada satu domain yang tidak memiliki pasangan. Dan karena satunya ini bercabang, yaitu punya pasangan A dan B, itu tidak boleh. Maka dia disebut bukan fungsi. Nah, kemudian contoh bukan fungsi lainnya itu misalkan di sini 1A, 2 ke B dan C, 3 ke C. Nah, 2-nya ini kan bercabang. Nah, itu bukan fungsi, karena fungsi itu harus tepat satu pasangan aja. Dan di domainnya itu harus memiliki pasangan yang tidak bercabang. Nah, terus jadi bisa kita tahu bahwa relasi itu merupakan semua fungsi, tetapi tidak semua relasi itu fungsi. Jadi fungsi itu bentuk khususnya gitu. Nah, kemudian ada beberapa istilah penting. Misalkan kita punya himpunan seperti ini, berarti kita akan memiliki pasangan 1A, 2B, sama 3B. Nah, terus kita tahu kalau domain di sini tuh adalah yang A, yang menuju ke. Jadi domainnya di sini ada 1, 2, dan 3. Kemudian untuk kodomainnya, kodomain itu berarti daerah si kawannya ini. Nah, daerah pasangannya yaitu di sini hanya A dan B, kemudian C. Nah, itu kodomain. Nah, kalau range itu berarti daerah hasil dari relasi atau fungsinya itu, yaitu di sini hanya A dan B. Jadi yang memiliki pasangan di A. Jadi C itu bukan merupakan range karena dia tidak memiliki pasangan di domain A. Nah, kemudian ada beberapa sifat-sifat fungsi yang bisa kita tahu, di mana yang pertama itu ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, fungsi injektif itu merupakan setiap anggota domain yang berbeda itu harus memiliki output yang berbeda. Artinya pasangannya itu harus beda-beda, baru dia disebut sebagai fungsi injektif. Nah, di sini disebut fungsi injektif karena pasangannya beda-beda. 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangan C. Ya, berarti benar. Kemudian contoh lainnya, 1 itu ke A, 2 ke B, 3 ke B. Nah, pasangannya kan beda-beda kan? Itu nggak apa-apa. Nah, yang penting walaupun dia itu ada satu yang tidak memiliki pasangan, itu nggak apa-apa. Yang penting dia masih satu-satu dan memiliki output yang berbeda. Nah, kemudian kalau fungsi surjektif atau pada, artinya itu setiap anggota kodomain yang B ini itu tuh memiliki minimal satu pasangan dari domain. Jadi dia tuh nggak boleh ada yang kosong. Pokoknya yang B-nya ini tuh harus minimal punya satu pasangan. Di sini disebut fungsi surjektif karena A dan B itu memiliki pasangannya. Di mana 1 itu kan ke A, 2 ke B, 3 ke B. Jadi pasangan B itu ya 2 sama 3, pasangannya A yaitu 1. Nah, semua B itu memiliki pasangan. Nah, jadi dia disebut fungsi subjektif. Nah, yang bukan itu contohnya gimana? Yang seperti ini. 1 ke A, 2 ke B. Tapi ada 1 B yang tidak memiliki anggota untuk A. Makanya dia bukan fungsi subjektif, melainkan dia injektif.
Nah, terus yang terakhir itu ada namanya fungsi bijektif, di mana dia itu gabungan. Jadi fungsi ini itu merupakan gabungan antara injektif dengan surjektif. Yang artinya apa? Injektif itu tadi kan harus satu-satu dengan output yang berbeda. Sedangkan surjektif itu yang B itu harus memiliki pasangan dari domainnya. Nah, di mana di sini disebut fungsi bijektif. Benar, karena semua B itu memiliki pasangan yang ada di A, dan dia itu outputnya juga berbeda-beda, di mana satu menuju ke A, 2 menuju ke B, 3 menuju ke C. Nah, yang bukan itu bagaimana? Ketika dia udah satu-satu nih, tapi ada satu B yang tidak memiliki pasangan, yaitu si D, maka dia disebut bukan bijektif. Nah, kemudian ada namanya itu operasi pada fungsi, di mana dia itu ada fx sama gx. Nah, misalkan fx itu merupakan fungsi daerah asal di F, dan gx itu merupakan fungsi daerah asal di G. Nah, ada beberapa sifat. Ada yang pertama itu penjumlahan. Ketika F ditambah gx itu merupakan fx tinggal ditambah sama gx-nya. Nah, ini tuh artinya rentang nilainya, yaitu dari fx sampai gx, jadi irisan gitu antara si fungsi fx dengan fungsi gx. Terus ada juga pengurangan, sama dia tuh kayak penjumlahan, cuman ini kan pengurangan tinggal diganti aja tandanya. Perkalian juga sama, dia tinggal dikali. Lalu pembagian juga dia sama, ada pembagian di sini, dan pengakaran, dimana kalau pengakaran syaratnya itu harus bilangan real dan fx-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, terus di sini lanjut tentang fungsi komposisi. Nah, kita misalkan F itu adalah DF dan G itu adalah DG. Nah, terus dia itu ada 3 biasanya. FOGX itu dikerjakan si dalam kurungnya dulu, GX dulu, baru nanti dimasukin ke FX-nya. Nah, terus habis itu FOGOH, X itu berarti dari sini, HX nanti GHX, terus FGHX. Dan GOFX, berarti FX-nya yang masuk ke G. Nah, terus contohnya tuh gini. Misalkan ada soal kalau fx itu 2x plus 1 dan gx itu adalah x kuadrat. Nah, ketika ditanya FOGX, berarti kan si ininya, x kuadratnya yang masuk ke sini. Jadi 2 dikali x kuadrat ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 1. Nah, terus untuk yang GOFX, berarti kan si 2x plus 1-nya yang masuk ke x kuadrat. Berarti 2x plus 1 kuadrat itu akan menghasilkan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 1. Jadi kita bisa simpulkan bahwa FOGX itu tidak sama dengan GOFX. Kan ini hasilnya berbeda. Oke, terus kita akan bahas tentang fungsi inverse, di mana ketika A itu ke B dan dibalik menjadi B ke A itu namanya inverse. Biasanya simbolnya adalah F pangkat min 1X, dibacanya F inverse X. Nah, di sini tuh ada beberapa sifat gitu dari inverse. Nah, misalkan ada Fx sama dengan AX ditambah B dibagi CX ditambah D. Nah, inverse-nya itu tinggal yang ini tuh tukar ke sini, terus dikasih minus, jadi minus dx ditambah b dibagi cx dikurangi sama a, jadi tinggal ditukar. Terus habis itu kalau x plus a tinggal ininya diganti sama minus, terus kalau ax tinggal x dibagi sama a, terus kalau ax ditambah b berarti tinggal yang ini kan tadi dikurangi kan, berarti x dikurangi b dibagi sama a. Jadi kalau perkalian, inversenya mesti pembagian gitu. Terus sekarang kalau akar, berarti kan akar AX. Berarti kalau misalkan kayak gini itu kan sebenarnya di sini 2. Makanya X-nya itu dipangkatin 2 dibagi sama A. Karena apa namanya yang kita fokuskan sebenarnya untuk perpangkatan. Nah, itu tuh si X-nya bukan si A-nya. Terus kalau misal akar AX ditambah B, akar pangkatnya itu N, berarti ingat tambahnya itu diganti kurang. Terus X-nya itu pangkat si N ini, terus dibagi dengan si A, berarti X pangkat N dikurangi B dibagi sama A. Terus yang terakhir itu kalau misal dia bentuknya perpangkatan, yaitu A pangkat X, berarti inversenya itu dibalik, jadi logaritma. Jadi basis A lah log sama X. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat dari fungsi inverse. Ketika fungsi inverse OF X itu sama aja dengan X. Jadi misalkan kayak identitas diinverskan dikali identitas gitu. Nah, itu sama dengan si identitasnya. Nah, ini sama juga kayak gitu. Jadi kayak X inverse dikali dengan X, fungsinya berarti sama dengan si X. Nah, kalaupun dibalik itu juga sama. F of F inverse X itu juga sama dengan X. Terus kalau F inverse diinverskan X, berarti kan ini hilang. Jadinya cuma Fx aja. Terus kalau GO F inverse X berarti dia dibalik. F-nya ke depan
diinverskan O, terus G di belakang diinverskan X. Terus kalau HX-nya itu sama dengan GOF X, ketika kita ingin mencari si FX-nya ini, berarti tinggal G diinverskan OH terus X. Nah, terus ketika HX-nya adalah GOF X, ketika kita ingin mencari GX, nah itu tuh adalah H terus di HOF inverse X gitu. Nah, terus notes-nya di sini hanya digunakan ketika fungsinya itu adalah fungsi bijektif. Jadi selain bijektif dia nggak bisa digunakan. Terus ada namanya itu fungsi ganjil sama fungsi genap. Nah, dikatakan fungsi ganjil ketika f min x itu adalah minus fx. Jadi minusnya itu di luar. Dan dikatakan fungsi genap ketika f min x itu adalah fx. Jadi tidak ada minusnya. Nah, kalau misalkan kita punya f minus x tapi dia bukan hasilnya minus fx ataupun fx, berarti dia bukan fungsi ganjil, yang ini juga bukan genap. Jadi kayak ya udah fungsi biasa aja gitu.